بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kultum 7 menit. Ya, kemarin telah Anda bacakan dalil berkaitan dengan jin dari Al-Quran. Itu hanya beberapa saja, karena dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan jin itu banyak sekali. Ya, misalnya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan pada malam hari ini akan saya bacakan dalil dari hadis. Ya, ini cukup panjang. Izinkan saya membaca artinya saja. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Ya, jadi masya Allah di kalangan jin juga ada ya juru dakwahnya. Ya. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya, masya Allah. Ya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja atau cebok dengan kedua benda ini. Ya, maksudnya dengan tulang dan kotoran binatang. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu dari bangsa jin. Maksudnya saudara-saudaramu yang muslim, jin dari kalangan muslim. Ya, makanya kita tahu bahwasanya jin itu mereka juga makan tulang-tulang ya yang disembelih atas nama Allah, maka mereka menjadi makanan bagi jin muslim. Adapun jin-jin sesajen ya jelas itu makanan bagi jin-jin kafir. Maka kita hati-hati di rumah ya. Kadang-kadang gantungan kunci itu terbuat dari tulang ya, hati-hati. Atau menempelkan tengkorak binatang dan lain sebagainya dengan alasan keindahan, padahal itu adalah makanan jin ya. Dan kotoran binatang juga sebagai makanan binatang mereka. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian dalam hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara adzan untuk sholat, keraskanlah suaramu. Ini sunnah ya. Jadi ketika adzan ya, meskipun di lembah ya, ketika datang waktu adzan, waktu sholat maaf, itu disunnahkan untuk adzan ya. Meskipun barangkali hanya dirimu dan gembalaanmu ya, dan disunahkan untuk mengeraskan suara kita ketika adzan ya, karena setiap jin, manusia dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan adzan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Malik dan Ibnu Majah ya.
Ini juga merupakan keutamaan bagi muadzin, ya. Karena ya kita tahu bahwasanya dari hadis ini menjadi motivasi buat kita para laki-laki untuk bisa adzan, ya, dan semangat untuk mengumandangkan adzan, karena adzan-adzan yang dikumandangkan oleh kita yang terdengar baik dari kalangan manusia maupun jin, dan bahkan siapa saja yang mendengarkan adzan, mereka akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Kemudian hadis yang ketiga, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukaz. Ketika itu setan-setan merasa terhalang atau tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya. Ya, kita tahu bahwasanya dulu ya setan-setan atau jin-jin sering mencuri berita di langit, ya. Kemudian Allah jadikan tertutup, ya, karena insyaallah untuk saat ini sudah ditutup dan mereka tidak bisa mendengarkan berita dari langit, ya. Maka ini juga menjadi apa ya, kadang-kadang ada dukun, ya, atau yang disebutlah paranormal, ya, mereka seperti seolah-olah mengetahui, ya, yang gaib padahal mereka tidak tahu yang gaib. Lahu ghaibas samawati wal ard, milik Allah lah kunci-kunci kegaiban di langit dan di bumi. Ya, maka kita wajib ingkari siapapun yang ya mengatakan atau menyatakan dirinya mengetahui yang gaib, ya. Dan itu karena kabar daripada khodam mereka, membantu mereka dari kalangan jin atau setan. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang, ya. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka, maka kaumnya mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat, lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Ukaz sedang beristirahat di Nakhlah, nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan sesama, lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan suatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Jin ayat 1, ya. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW ini adalah perkataan jin, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak, insyaallah akan kita temukan dalam sela-sela pembahasan dalam kitab ini, yaitu 3 hadis yang insyaallah kita bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tauhid, ya, dan menjauhkan, ya, sejauh-jauhnya diri kita daripada dosa-dosa kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.